Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi SMK Trisukses kelas 11 MM1 ataupun MM2. Sebelumnya mungkin sudah pada kenal ya. Nama saya Deslian Muhammad Fadli Eskom, biasa dipanggil Pak Des. Saya di sini mengajar animasi 2D dan 3D. Untuk pertemuan yang pertama, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu memahami prinsip dasar animasi. Sebelum kita mempelajari apa itu animasi, lebih baik kita memahami dulu prinsip dasar animasi. Di pertemuan ini ada dua materi, maksudnya ada part 1, part 2. Jadi ada dua kali pertemuan untuk pembahasan tentang masalah animasi 2 dimensi atau prinsip dasar animasi. Oke, baik, di sini langsung saja kita ke tujuan pembelajaran, yaitu siswa mampu memahami dan membuat animasi 2 dimensi, yaitu berbasis vektor dengan prinsip-prinsip dasar. Itu tujuan yang harus kita tahu dulu ya. Oke, selanjutnya kita pahami dulu pengertian animasi itu sendiri. Animasi berasal dari bahasa Latin, yaitu anima, yang berarti jiwa, hidup, semangat. Sedangkan karakter adalah orang, hewan maupun objek nyata lainnya yang dituangkan dalam bentuk gambar 2D maupun 3D. Sehingga karakter animasi secara dapat diartikan sebagai digambar yang memuat objek yang seolah hidup, disebabkan oleh kumpulan gambar itu berubah peraturan dan bergantian ditampilkan. Objek dalam gambar bisa berupa tulisan, bentuk benda, warna, dan special effect. Kemudian menurut Ibis Fernandez, konten animasi menurut Ibis Fernandez adalah bukunya Macromedia Flash Animation dan Cartooning Active Quid. Animasi didefinisikan sebagai berikut. Animasi is the process of recording and playing back a sequence or style the achieve the illusion of continuous motion. Itu menurut Ibis Fernandez. Artinya yaitu animasi adalah sebuah proses merekam dan memainkan kembali serangkaian gambar statis untuk mendapatkan sebuah ilusi pergerakan. Berdasarkan arti harfiah, animasi adalah menghidupkan, yaitu usaha untuk menggerakkan sesuatu yang tidak bisa bergerak sendiri. Ini salah satu contoh animasi 2D, yaitu Tom and Jerry. Masih banyak lagi contohnya, Upin Ipin, itu juga masuk animasi 2D. Kemudian kita lanjut ke pengertian yang lain. Animasi juga berasal dari kata animation, yang dalam bahasa Inggris to animate, yang berarti menggerakkan. Jadi animasi dapat diartikan sebagai menggerakkan suatu gambar atau objek yang diam. Kemudian secara animasi itu sendiri, yaitu secara animasi dimulai dari zaman purba dengan ditemukannya lukisan-lukisan pada dinding goa di Spanyol yang menggambarkan gerak dari binatang-binatang. Pada 4000 tahun yang lalu, bangsa Mesir juga mencoba menghidupkan suatu peristiwa dengan menggambar gambar-gambar yang dibuat berurutan pada dinding. Jadi zaman dulu itu banyak yang melukis gambar-gambar di dinding di goa ya. Animasi sendiri tidak akan pernah berkembang tanpa ditemukannya prinsip dasar dari karakter mata manusia, yaitu persistence of vision, pola penglihatan yang teratur. Paul Roget, Joseph Latio, dan Pierre Desvigenes melalui peralatan optik yang mereka ciptakan berhasil membuktikan bahwa mata manusia cenderung menangkap urutan gambar-gambar pada tenggang waktu tertentu sebagai pola. Oke, selanjutnya yaitu adalah animasi komputer dibagi menjadi dua, yaitu komputer assistant animation. Animasi pada karakter ini biasanya menunjukkan pada sistem animasi 2 dimensi, yaitu mengkomputerisasi proses animasi tradisional yang menggunakan gambaran tangan. Komputer menggunakan untuk pewarnaan, penerapan virtual, kamera, dan penataan data yang digunakan sebagai dalam sebuah animasi. Zaman dulu awalnya ya hanya lukisan digambar, kemudian sambil gambarnya itu bergerak dibuka jadi animasi. Computer Generate Animation pada kategori ini biasanya digunakan untuk animasi 3 dimensi dengan program 3 dimensi seperti 3D Studio Max, Maya, AutoCAD, dan lain, atau Blender. Kita nanti coba belajar Blender untuk animasi 3 dimensi.
Kemudian selanjutnya pengertian secara multimedia. Menurut Roach, definisi animasi adalah kombinasi dari komputer dan video. Menurut MC Kornick, multimedia secara umum merupakan kombinasi tiga elemen, yaitu suara, gambar, dan teks. Menurut Turban dan kawan-kawan, multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit dua media input atau output dari dua media ini berupa audio, suara, musik, animasi, video, teks, gambar, dan lain-lain. Menurut Robin dan Linda, multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan presentase yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, gambar, animasi, audio, dan gambar video. Dan intinya animasi itu adalah kumpulan dari teks, gambar yang bergerak ya. Mungkin materi untuk prinsip dasar animasi cukup sekian. Jadi kita belum masuk ke prinsip dasar animasi karena memang materi ini lumayan banyak. Jadi memang saya hanya pengertian dulu untuk animasi. Semoga kalian paham. Silahkan jika Anda ingin mengetahuinya bisa saya download di dalam Classroom. Nanti saya akan berikan materinya dalam Classroom. Dan untuk absen, kalian harus absen lewat komentar di bawah YouTube saya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, untuk lebih semangat saya untuk memberikan materi pada anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.